Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita belajar menjaga kesehatan. Kalau sudah tahu masalahnya apa, yuk kita sama-sama cari solusinya. Ini juga yang dilakukan oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Guntur, beliau punya masalah dengan kesehatannya. Dan sengaja datang ke studio kami untuk mencari solusinya. Makanya kami akan hadirkan Pak Guntur bersama sang istri. Tapi sebelumnya kita simak dulu riwayat kesehatan beliau. Guntur Supriyono memasuki usia 60 tahun. Tiba-tiba dirinya merasakan nyeri dada di sebelah kiri. Bahkan sakitnya terasa hingga menembus ke punggung. Tak hanya itu, nafasnya pun terasa berat. Khawatir jantungnya mengalami masalah, ia langsung memeriksakan diri ke dokter. Dan benar saja, setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, ia dikatakan mengalami penyempitan di pembuluh darah jantung. Diduga hal ini karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Guntur memang kerap mengkonsumsi makanan yang berlemak dan bersantan. Kemudian kondisi ini kian diperparah dengan kebiasaannya dalam merokok. Meski begitu, kini dirinya sudah lebih sadar dengan kesehatan. Ia tidak mau kembali mengalami serangan jantung. Terlebih, banyak orang tersayangnya di rumah yang selalu menunggunya untuk pulang dengan sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Pak Guntur Supriyono didampingi oleh sang istri tercinta Ibu Emiria. Bapak Ibu apa kabar? Baik, Sehat ya. sehat. Iya. Dan tentunya saya tidak mungkin sendiri. Ada yang bakal membahas mengenai masalah kesehatan termasuk memberikan solusinya. Yang pertama ada Mas Nurman. Mas Nurman apa kabar? Halo, baik Kang Ronald. Kang Ronald sendiri gimana? Sehat dong. Harus dong. Iya, dan juga ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke apa kabar? Sehat dan juga pemirsa, salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Nah, Pak Guntur ini punya masalah dengan pembuluh darah jantung. Jadi beliau ini bukan hanya badannya saja yang tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Kira-kira penyebabnya apa Pak Guntur? Salah satu itu adalah pola makan. Makannya kenapa? Saya suka yang gurih-gurih gitu ya, kemudian yang lemak, Goreng-goreng. goreng-goreng. Setiap hari? No tidak hari, tapi Tapi puluhan tahun? puluhan tahun. Nah, jadi itu, kemudian yang kedua, kebiasaan dulu merokok. Biasanya kerjaannya suka jadi kambing hitam, betul Pak? Sepertinya seperti itu ya. Seperti Jadi itu, ya. kami dulu bekerja di lapangan, sehingga sepertinya itu yang menyebabkan pelariannya salah satu merokok. Oke. Biasanya kalau kerja lapangan tuh tidur terganggu juga loh. Betul. Kenapa, Pak? Jadi Susah? hampir bertahun-tahun kami saya bekerja secara shift ya. Itu polanya adalah 3 hari bekerja pagi, kemudian istirahat 1 hari, kemudian masuk malam, Oh wow. pulang pagi, Waduh. 3 hari berikutnya masuk siang dan seterusnya. Itu hampir bertahun-tahun. Oke. Akhirnya dengan kepadatan kerja seperti itu, apakah Bapak punya waktu buat olahraga? Kebetulan saya termasuk pemalas olahraga. Pola hidupnya sangat tidak sehat. Iya, Makanya betul. logikanya masuk sekali kalau misalnya beliau merasakan sesak di dada. Sesaknya seperti apa, Pak? Pada saat saya naik tangga sekitar 15 step, itu sudah mulai Waduh, agak pendek. nafasnya pendek gitu. Agak Terengah-engah gitu. Mulai Terengah-engah. Oke, jadi akhirnya beliau ini memang punya kolesterol yang tinggi dan trigliserida yang tinggi. Ketika dicek ke laboratorium, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ya, Betul. 40% ya Pak ya? 40%. 40%. Ya. Ibu kaget nggak, Bu? Sebelum dokter memeriksa, itu justru saya menyarankan dia. Saya bilang, itu jantung kamu bukan pegel, bukan capek, Oh, tapi itu iya. jantung. Bukan saya pegal bilang. linu. Bapak nyangkanya pegel-pegel aja gitu. Betul. Iya. Ngilunya atau nyerinya di dada sini dan tembus ke belakang, itu seperti tanpa sebab. Lalu ke dokter waktu itu Ke periksa? dokter, dokter bilang langsung kateterisasi. Hasilnya bahwa ada penyumbatannya panjangnya sekitar 4 cm. Ya, itu tahun berapa Betul. Ibu kejadiannya ingat nggak Bapak? Tahun 2019. 2019. Oke. Sesaat sebelum syuting, kami memeriksa kondisi terakhir dari Pak Guntur. Hasilnya 141/82. Ini adalah tekanan darahnya. 210 ini adalah angka kolesterolnya. Ibu pun kami cek. Ya namanya juga pasangan Iya, sekata pasti ya. makanya di Nggak mau rumah salah. sama. Ya. Jadi kolesterolnya Ibu juga tinggi Ibu. Iya. 284. Aduh. Jadi memang tinggi ya, Tinggi, Bu. dokter. Tapi dulu nggak setinggi ini. Sudah 11 tahun seperti itu.
Sekarang usia saya hampir 62. Wanita-wanita yang memasuki usia menopause dan pasca menopause itu perlindungan terhadap pembuluh darahnya berkurang karena estrogennya berkurang. Iya. Makanya dulu saya makan cuma segitu kok kolesterol saya ini. Nah, karena menopause-nya itu estrogennya turun, kemampuan perlindungan pembuluh darah, kemudian metabolisme lemaknya juga turun, makanya tinggi. Oh iya Mas Boy, 11 tahun kalau saya hitung mundur, 11 tahun berarti betul pas Menopause, menopause. pasca Mulai dari menopause. menopause nih, Iya. tapi jangan salah loh Bu ya, kolesterolnya tinggi nih ya kan. Iya. Itu bisa terjadi juga apa yang dialami sama Pak Guntur itu dialami sama Ibu juga Aduh, nih. jangan dong. Bisa Jangan terjadi dong. yang namanya penyumbatan Mas Iya. Boyke ya, bener ya? Iya. Nah, di sini kita kasih lihat ya, kalau pembuluh darah kita masih bagus, itu dia masih seperti ini. Dinding pembuluh darahnya masih mulus, saluran untuk si darah itu mengalir juga masih bagus Iya. ya. Tapi kalau misalkan terjadi yang namanya penyumbatan, kalau misalkan ini kan trigliseridnya sudah tinggi, Betul. kemudian kolesterolnya sudah tinggi. Lama-kelamaan dia akan menumpuk di pembuluh darah kita. Kurang lebih ini 10%. Tapi kalau misalkan kita biarkan lagi, dia akan menumpuk lebih banyak lagi. Menumpuknya seperti ini. Iya. Ini yang akan menyebabkan yang namanya kerusakan pada jaringan jantung kita. Kalau dibiarkan, dia makin lama akan makin menyempit hingga bisa menyebabkan yang namanya penyumbatan total seperti ini. Iya, Nah, itu kalau baru. sudah penyumbatan total seperti ini Mas Boyke ya, Iya, dia kematian jaringan pada iya, jantung. kematian jaringan pada jantung dan juga aliran darahnya sudah tidak bisa mengalir lagi. Tapi apa yang terjadi sama Pak Guntur ini masih bisa kita cegah Kang Ronald. Jangan sampai terjadi yang namanya penyumbatan total. Pak Guntur, Bu Ermi mau tahu solusinya apa? Iya Mau. Kang. Iya, Ya, Tuh, kita takutnya kepengen. makin lama 40% naik tersumbat full serangan jantung tiba-tiba dadakan tanpa ngasih kabar dulu. Bahaya. Iya. Ya, jadi pemirsa, buat Anda yang mungkin punya masalah yang sama seperti Pak Guntur, seperti Bu Ermi, jangan sampai kecolongan komplikasi. Serangan jantung itu baru salah satunya. Bisa stroke, bisa gagal ginjal, bisa kemana-mana. Mari kita belajar sama-sama setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari kita menjaga kesehatan dan ketika sudah tahu masalahnya, mari kita cegah komplikasinya. Ini hal yang ingin didapatkan oleh Pak Guntur dan juga Ibu Emir ketika datang ke studio kami. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, saya akan bacakan kembali ini riwayat kesehatan dari Pak Guntur. Jadi beliau ini memang punya riwayat dengan kolesterol tinggi pemirsa dan juga trigliserida yang tinggi. Akhirnya karena tinggi mengalami penyempitan pembuluh darah di jantung ada 40%. Sehingga beliau juga kerap mengalami nyeri di dada tembus sampai ke tulang belakang ya Pak ya, ke punggung ya, ke belikat sana ya. Ketika sebelum syuting kami mengecek kembali kondisi terkini dari Pak Guntur dan juga Ibu Emir. Tekanan darahnya 141/82, tapi kolesterolnya masih tinggi 210 karena harusnya total itu 200. Yang bikin kaget adalah Ibu juga ternyata tinggi kolesterolnya 284, tapi Ibu merasa bahwa sudah menjaga hidup, makan sudah dijaga tapi kok tinggi. Mungkin ada kaitannya dengan usia pasca menopause. Apa perubahan yang sudah Bapak atau Ibu lakukan? Yang pertama, saya harus periksa dokter dan sudah ada treatment dari dokter. Oh, jadi Bapak rutin Hampir periksa rutin. ke Yes, dokter ya? Oke, hampir rutin. Tidak lebih dari 6 bulan saya harus ke dokter jantung, spesialis, Good. dan paru. Paru ada apa emangnya Pak? Karena ada Tersensitif. hipersensitif bronkitis. Merokok. Ya. Apa yang terjadi itu Pak? Ketika terdapat rangsangan, misalkan bau rokok yang merangsang ya seperti asap massa. Oh, yang tajam, baunya Yes, tajam. oke. Akhirnya tenggorokan saya ya, tenggorokan ya, itu memproduksi dahar. Oh, Terlalu Sehingga sensitif ya. betul, akhirnya berdahar. Oke, jadi Bapak rutin dan mengikuti saran dari dokter. Yes. Soal obat, Ya. bagus. Makannya Pola gimana nih? makan. Nah, pola coba. makan Masih sulit. memang masih sulit. Isinya bilang masih sulit. Saya akan usahakan itu untuk memulai ya, seperti mengurangi yang berlemak karena saya sudah menikmatinya bertahun-tahun. Ya. Ibu juga harus loh. Saya sebetulnya kolesterol lebih tinggi dari Bapak. Kaget.
Padahal saya itu sangat hati-hati soal makan. Nah ini pemirsa, mungkin ini juga terjadi kepada Anda. Mari kita sama-sama simak penjelasan dari Mas Nurman dan juga Mas Boyke bagaimana solusinya. Mas Nurman silakan. Di sini apa yang terjadi sama Pak Guntur ini sebenarnya bisa juga terjadi pada pemirsa di rumah. Ya. Karena apa? Karena kan mungkin kita tidak merokok. Tapi sekitar kita itu merokok. Itu sama saja kita sebagai perokok pasif ya. Terlebih di sini Pak Guntur sendiri merupakan seorang perokok aktif. Rokok ini sendiri dia akan menghalangi oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga yang namanya itu darah itu jadi kental. Oksigen masih tidak bisa masuk. Terjadilah pengentalan darah, makanya ditambah lagi kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Kental itu pas itu. Kental Pasti banget. kental. Jadi yang namanya dia berkumpul, bergerumbol, itu dia bisa terjadi yang namanya penyumbatan. Di sini penyumbatan yang terjadi sama Pak Guntur itu ada di pembuluh darah jantung. Tapi di pembuluh darah yang lain itu kan kita belum ketahuan Pak Guntur. Bisa jadi ada di tempat di otak, ya kan? Ada di ginjal atau ada di paru-paru yang kita sebut sebagai emboli paru. Nah, bagaimana solusinya? Tadi sudah dilakukan. Sesuatu yang kita lakukan itu kan dia kemungkinan ada kurangnya gitu. Nah, jadi kita bisa tambahkan dengan teknologi laser. Kenapa? Teknologi laser ini dia bisa membantu untuk menguraikan yang namanya pengentalan darah. Jadi darah yang tadi kental itu bisa diuraikan dengan mekanisme agregasi trombosit. Semuanya harus dilakukan dan juga ditambahkan dengan teknologi laser ya Mas Boyke ya? Iya, teknologi laser ini fungsinya apa? Dia itu memang diciptakan khusus teknologi untuk darah dan pembuluh darah. Jadi darahnya tadi seperti dikatakan, dibuat yang tadinya kental itu menjadi lancar kembali. Ya, kemudian yang sudah menumpuk tadi sumbatannya diuraikan kembali dengan mekanisme fibrinolisis. Lalu pembuluh darahnya apa? Bapak masih tinggi loh. 140 tuh meskipun dalam batas normal sebaiknya sih 130, 120. Ya, seperti ini. Ya, darah yang normal, ini darah yang tidak normal. Kita lihat kalau darahnya sudah kental seperti ini bagaimana oksigen dan nutrisi mau ke organ-organ. Ini yang saya bilang bergerombol kita. tadi ya Mas Boyke kan ya? Ya, makanya dengan bantuan teknologi laser tadi kita bisa mengatasi pengentalan darah dan menyehatkan kembali pembuluh darah. Plus tadi juga mengaktifkan kembali melatonin yang kurang sehingga kita tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Oke. Nah pemirsa, mungkin Anda juga punya masalah yang sama. Punya tensi yang tinggi, punya kolesterol yang tinggi, atau mungkin punya gula yang tinggi. Hati-hati, jangan sampai terkena komplikasinya. Kami punya tayangan dokumentasi dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk peningkatan kesehatannya. Termasuk ada informasi buat Anda bagaimana cara mendapatkannya. Mari kita simak. Saya kena kolesterol, ada terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Tapi gini Mas Panji, dari setiap hari kita belajar melalui praktisi kesehatan di acara Go Healthy ini, bahwa ternyata yang namanya penyumbatan pada pembuluh darah itu pasti terjadi pada setiap orang. Benar. Itu makanya pentingnya pemirsa untuk menggunakan aku laser sejak dini, sejak muda. Iya dong, makanya kita harus menggunakan aku laser nih dari Gogomol ini sejak muda, mumpung masih sehat. Atau yang usia udah lansia atau punya keluhan juga bisa nih menggunakan aku laser. Karena di aku laser ini kan dia menggunakan ada 3 warna sinar terapi ya. Ada merah, biru, dan juga kuning. Yang manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah, mengurangi gula, kolesterol yang berlebih, membantu mengendalikan tensi, meningkatkan kualitas tidur. Yang Anda gunakan cuma di garis pergelangan tangan kiri. Karena nanti nih sinar-sinarnya ini dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Akhirnya pembuluh darahnya lebih lebar nih. Aliran darah yang lebih lancar, tensinya terkendali, komplikasi terhindari. Itu yang paling penting, yang terakhir, komplikasinya terhindari. Apalagi aku laser ini kan menggabungkan teknologi laser dan juga akupunktur ya Mas Panji. Sehingga namanya kerja jantung juga lebih optimal. Betul, jadi tunggu apa lagi pemirsa? Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan sekarang juga. Jaga kesehatan diri Anda, jaga kesehatan keluarga Anda. Ambil handphonenya, hubungi nomor telepon ini
WhatsApp kami sekarang juga. Dan nanti tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana Aqualaser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Salah satu yang penting untuk bisa menua dengan sehat dan berkualitas adalah dengan menjaga kesehatan otak supaya nggak pikun. Bagaimana caranya? Tentu dengan pola hidup sehat, misalnya dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat yang kaya lemak sehat seperti minyak zaitun, VCO, dan juga bisa mengkonsumsi herbal seperti kunyit temulawak. Nah, dengan demikian, otak kita mendapatkan suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita juga tentu harus mengoptimalkan fungsinya dengan mau terus belajar, membaca, dan juga bersukacita bersama teman-teman, tertawa, ceria untuk membantu kesehatan otak kita. Dan untuk mendukung kesehatan otak kita, kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu kontrol tekanan darah dan gula darah, termasuk yang menuju otak, sehingga kualitas darah dan aliran darah yang menuju otak kita menjadi lebih sehat. Karena itu, pakailah teknologi laser untuk membantu mengurangi risiko kepikunan di usia tua. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Guntur dan juga Ibu Emiria, ya. Kolesterolnya tinggi karena memang menikmati hidup dengan makan yang nikmat gitu kan ya. Tapi sekali lagi, makanan tuh nggak salah. Salah nggak makanan? Makannya saya kira tidak salah. Yang salah ya. siapa? Remnya. Remnya ngeblok. Remnya ngeblong. Ngeblong atau memang dibiarkan sengaja Iya, blong. betul. Ya, jadi pemirsa, untuk hidup sehat memang harus diusahakan. Nggak bisa kita ingin hidup sehat, tapi kita nggak menjalankan pola hidup sehat. Nah, ini Pak Guntur nih, usia sekarang 62 tahun. Ini teman-teman seangkatan. Apa kabar nih, kabar kesehatannya? Sering mendengar dari kawan-kawan yang mengalami hampir sama. Tuh. Hampir sama. Ya. Dan mereka juga melakukan hampir sama yang saya sampaikan. Seperti kontrol dokter, Bagus. kemudian juga berobat, oke. Kemudian termasuk pola makan. Makanannya mulai menuju ke makanan sehat. Makanan sehat. Seperti apa ya, kedelai, betul ya. Terus apa lagi itu yang sifatnya sudah tidak mengarah ke daging-daging lagi. Kalau Bapak sendiri sama Ibu harapannya apa nih? Harapannya adalah ingin selalu happy, gitu. Ya. Sehat. Nah, kemudian masih bisa melihat cucu. Seneng traveling, Bapak? Traveling. Nah, Salah satunya traveling juga. Nah. Saya lupa menyampaikan ke Kang Ronald bahwa kami sering berusaha Hobinya untuk menabung traveling. gitu, untuk jalan lah. Gitu. Nah, Pak Guntur dan juga Ibu Emir, karena kami ingin melihat Bapak dan Ibu sehat terus, ya, kami mensupport Bapak dengan teknologi laser. Nah, ini nih Pak, silakan dipakai rutin bersama Ibu bergantian, ya. Dan kami ingin mengundang Bapak kembali mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kami ingin tahu apa perubahan, apa manfaat kesehatan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser. Baik, Kang Ronald. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Go Healthy dan Kukumo. Oke, atas support ini. Support untuk kesehatan kami. Terima kasih juga kami sudah diedukasi untuk menjadi sehat. Lebih sehat. Lebih sehat Menjadi lebih lagi. sehat. Betul, karena memang Go Healthy tugasnya adalah memberikan edukasi dan memberikan solusi. Iya, terima kasih. Jadi mulai hari ini nanti sepulang dari studio langsung digunakan. Iya, terima Cuman kasih. mungkin pertanyaannya begini pemirsa dan juga Pak Guntur, Bu Emir. Teknologi laser ini manfaatnya seperti apa buat tubuh? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang terjadi? Gitu mungkin Mas Boyke. Ya kan penasaran ingin tahu dong ya? Iya, betul. Yang kita harus tahu ini adalah bahwa ingat loh, kolesterol tinggi mengakibatkan hipertensi, darah kental mengakibatkan hipertensi, pembuluh darah kaku mengakibatkan hipertensi. Apa sih yang ditakutkan oleh karena hipertensi ini? Kita lihat di sini, kerusakan mata, makin tua makin burem, ya karena tersumbat di pembuluh darah mata. Kemudian gangguan reproduksi sering banget ini, gara-gara hipertensi, gangguan keperkasaan dan sebagainya. Kemudian stroke, kalau dia menyumbat pembuluh darah kepala atau dia pecah pembuluh darah di otak, maka dia akan terjadi stroke.
ya. Kemudian serangan jantung, kemudian gagal ginjal. Ini yang paling kita takutkan karena ginjal tidak bisa Diperbaiki ya? diperbaiki. Teknologi laser itu ketika kita nyalakan itu ada 3 warna. Warna merahnya untuk memperbaiki darah agar supaya tidak terjadi penempelan. Yang sudah menempel diuraikan, itu sinar yang merahnya. Jadi yang terbaru ini 3 sinar. Yang birunya dia akan mengaktifkan nitrik oxide yang pada laki-laki sudah mulai menurun ya, juga pada wanita, sehingga pembuluh darahnya itu melebar. Dan kalau pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya turun. Ini kan sudah mulai tinggi nih dikit, ya. Kemudian juga dia bisa mengubah kolesterol ibu, kolesterol bapak menjadi energi sehingga Lebih bertenaga gitu. Lebih bertenaga. Lalu sinar kuningnya tidurnya menjadi lebih nyenyak. Percaya deh. Nomor 1 yang akan dirasakan tidurnya lebih nyenyak. Kalau kita tidurnya cukup, pembuluh darahnya sehat, kita akan tampak awet muda. Karena kan di sini awet muda ini kan berkaitan erat sama yang namanya metabolisme dan regenerasi sel ya Mas Boyke ya. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, maka organ dalam kita itu ikut menua juga. Terutama organ-organ penting seperti jantung, otak, dan juga yang lain-lainnya. Nah, di sini teknologi laser ini sudah berkembang, Ibu dan Bapak, dan pemirsa di rumah juga. Sudah ada juga teknologi laser itu yang bisa langsung ke bagian hidung kita, rongga hidung. Pembuluh darah di bagian otak kita, itu penting untuk kita jaga. Aliran darahnya tetap bagus, sehingga pola pikirnya masih bagus, ingatan masih nggak pikun, nggak pikun. Kemudian melatonin juga dihasilkan lebih banyak dengan aliran darah ke bagian otak lebih banyak. Terlebih lagi nih, misalkan ya pada orang yang memang masih produktif dan biasanya olahraganya cukup kan ya. Di sini biasanya ada rasa kurang nyaman di bagian badan kita. Nah, ini kan dikarenakan otot yang tegang atau sendinya mulai rapuh. Nah, di sini ada teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area-area tersebut. Itu kita sebutnya laser pad untuk mengurangi peradangan di area tersebut. Dengan begitu nyerinya berkurang dan juga regenerasi selnya juga ikut bagus. Dan pemirsa di rumah juga jangan lupa untuk tambahkan teknologi laser di kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kondisi tubuh kita. Iya, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mas Boyke. Pak Guntur, sehat selalu, Ibu Ermi juga sehat selalu. Terima kasih. Ya, sampai kesempatan. Pemirsa, jadi kalau misalnya Anda punya masalah yang sama seperti Pak Guntur, seperti Ibu Emir, kolesterol tinggi, mungkin juga Anda tambah dengan hipertensi atau gula. Yuk, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jangan sampai Anda menyimpan bom waktu penyakit di dalam tubuh Anda. Ingat, lakukan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mari kita simak tayangan yang satu ini. Wah, Pak Guntur dan Ibu semangat terus ya dipakai secara teratur nih aku lasernya. Betul, karena untuk membantu menjaga kesehatan Bapak dan juga keluarga. Dipakai berganti ya 2 kali sehari aja nih. Tapi perlu kita informasikan juga kepada pemirsa nih Mas Panji bahwa dalam satu paket aku laser itu memang ada unit utamanya, tapi juga ada intranasalnya, Betul, ada MS-nya, buku petunjuknya, panduannya semua lengkap di dalam satu unit tersebut. Setiap pemesanan di Gogo Mall tentu saja akan mendapatkan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan ada juga layanan konsultasi dokter nih buat Anda yang membutuhkan. Makanya pastikan Anda membeli aku laser dari Gogo Mall. Betul. Aman, terjamin, bergaransi, bermanfaat untuk kesehatan Anda sekeluarga. Bayangin aja nih Mbak Tantri nih, kita Gogo Mall ini adalah pelopor yang menghadirkan alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas darah kita. Itu sudah dari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan, merasakan manfaatnya juga. Dan kami juga terus berkomitmen melakukan penyempurnaan inovasi untuk menghadirkan yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Dan izinkan kami membantu kesehatan Anda dan keluarga menjadi lebih baik dengan menggunakan aku laser dan dokter laser persembahan Gogo Mall. Metro TV